Saya Brilian Taufik Hidayat NIM 467 akan menjelaskan Fixed Income Securities. Yang pertama, tujuan belajar dari Fixed Income Securities adalah yang pertama, menjelaskan atribut investasi dasar obligasi dan penggunaan sebagai investasi. Kedua, menjelaskan fitur-fitur penting dan obligasi, catat peran yang dimainkan peringkat obligasi di pasar, dan bedakan di antara berbagai jenis panggilan, pengembalian uang, dan ketentuan dana cadangan. Ketiga, menjelaskan bagaimana harga obligasi di pasar dan mengapa beberapa obligasi lebih fluktuatif daripada yang lain. Keempat, mengidentifikasi berbagai jenis obligasi dan jenis tujuan investasi yang dapat dipenuhi oleh sekuritas ini. Kemudian mendiskusikan sifat global pasar obligasi dan perbedaan antara obligasi asing berdominasi dolar dan non-denominasi. Selanjutnya menjelaskan fitur-fitur dasar dan karakteristik sekuritas yang dapat dikonversi dan ukur nilai suatu konvertible. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan what are bonds, apa itu obligasi. Jadi obligasi itu kewajiban, disebut juga sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities karena pembayaran cenderung dalam jumlah tetap. Peminjam setuju untuk membayar jumlah bunga tetap selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, peminjam setuju untuk membayar jumlah pokok yang tetap pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide dari Why Invest in Bonds. Mengapa investasi obligasi? Yang pertama adalah dapat memberikan penghasilan saat ini untuk investor konservatif, dapat memberikan capital gain atau kerugian untuk investor yang lebih agresif. Kemudian beberapa obligasi dapat memberikan penghasilan bebas pajak. Kemudian mereka dapat digunakan untuk pelestarian dan akumulasi modal jangka panjang. Slide selanjutnya adalah interest rate and bond, bunga dan obligasi. Perilaku suku bunga adalah kekuatan tunggal terpenting di pasar obligasi. Suku bunga dan harga obligasi bergerak berlawanan arah. Ketika suku bunga naik, harga obligasi jatuh. Ketika suku bunga turun, harga obligasi bergerak naik. Jadi berlawanan arah. Pasar obligasi bullish ketika suku bunga rendah atau jatuh. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Ondren Arizian, NIM 469. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini obligasi versus saham. Dibandingkan dengan saham, obligasi memberi nilai yang lebih rendah dan manfaat obligasi dalam portofolio seperti resiko yang lebih rendah dan mutu yang stabil dan tingkat pendapatan tinggi dan penggolongan. Perbandingan kinerja saham dan obligasi bisa dilihat seperti pada tabel berikut ini. Seperti ini. Obligasi dan risikonya berbentuk resiko suku bunga adalah kesempatan bahwa perubahan suku bunga akan mempengaruhi nilai obligasi. Sedangkan resiko daya beli adalah kesempatan agar hasil obligasi akan tertinggal di belakang inflasi. Dan bisnis atau resiko keuangan adalah kemungkinan penerbit obligasi akan gagal bayar pada bunga
atau pembayaran pokok. Sedangkan resiko likuiditas adalah resiko bahwa suatu obligasi akan sulit untuk dijual dengan harga yang masuk akal. Dan yang terakhir, resiko panggilan adalah resiko sebuah ikatan akan disebut pensiun sebelum tanggal matang yang dijadwalkan. Sedangkan fitur penting dari sebuah obligasi seperti kupon adalah jumlah penghasil bunga tahunan. Hasil saat ini adalah ukuran dari bunga tahunan obligasi memberi relatif terhadap harga pasar saat ini. Harga pasar saat ini pokok nilai adalah jumlah modal yang harus dibayar pada saat matang. Tanggal matang ketika ikatan matang dan kepala sekolah harus dibayar kembali. Dan masa obligasi, sebuah obligasi yang memiliki tanggal matang tunggal. Dan serial obligasi seperti ikatan yang memiliki serangkaian masa kematangan yang berbeda-beda. Catatan adalah jaminan utang yang awalnya diterbitkan dengan kematangan dari 2 sampai 10 tahun. Nah, di sini prinsip perilaku obligasi harga. Harga adalah sebuah obligasi fungsi dari kupon terlampir, kematangan dan pergerakan pasar berdasarkan tingkat bunganya. Pertumbuhan yang lebih lama bergerak lebih cepat dengan perubahan suku bunga. Premium obligasi memiliki nilai pasar yang di atas nilai normal. Terjadi ketika bunga pasar berada di bawah tingkat kupon obligasi. Sedangkan diskon obligasi memiliki nilai pasar yang di bawah nilai nominal. Ini sering terjadi ketika bunga pasar berada di atas tingkat kupon bond. Nah, fitur dari obligasi yaitu panggilan premium call premium merupakan jumlah tambahan dari nilai nominal bond dan yang dibayar saat dihubungi untuk membayar pemegang obligasi. Penyediaan pendanaan ulang melarang pensiun dini dari hasil penerbitan obligasi dengan kupon rendah. Perusahaan yang bangkrut memberikan syarat bagaimana sebuah ikatan atau perusahaan akan terlunasi dari waktu ke waktu. Hanya berlaku untuk obligasi saja. Penerbitan dijadwalkan untuk membayar obligasi secara sistematis dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarul, NIM 457. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya tentang jenis-jenis utang terjamin. Pada utang terjamin didukung oleh jaminan yang dijaminkannya saat pengambilan utang tersebut. Obligasi senior didukung oleh klaim hukum atas aset tertentu. Obligasi hipotek didukung oleh real estate. Obligasi perwalian agunan didukung oleh sekuritas atau saham obligasi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Sertifikat kepercayaan peralatan didukung oleh peralatan tertentu seperti kereta api atau pesawat terbang. Dan untuk jenis-jenis utang tanpa jaminan itu utang tanpa jaminan hanya didukung oleh janji perusahaan untuk membayar. Obligasi junior hanya didukung oleh janji dan itikat baik dari penerbit untuk membayar. Debentur adalah ikatan atau junior tanpa jaminan. Surat utang subordinasi adalah obligasi tanpa jaminan yang klaimnya di bawah klaimnya lain. Ikatan pendapatan mewajibkan bunga dibayarkan hanya setelah jumlah tertentu dari penghasilan diperoleh. Untuk peringkat obligasi. Peringkat obligasi adalah nilai surat yang menunjukkan kualitas investasi. Lembaga pemeringkat obligasi swasta memberikan peringkat berdasarkan analisis keuangan penerbit obligasi. Peringkat investasi diterima oleh perusahaan yang kuat secara finansial. Peringkat obligasi sampai
sampah diterima oleh perusahaan yang melakukan pembayaran, tetapi risiko gagal bayar tinggi. Peringkat terpisah terjadi ketika penerbitan obligasi diberi peringkat berbeda oleh lembaga pemeringkat utama. Obligasi dengan peringkat lebih tinggi memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah dan membayar suku bunga yang lebih rendah. Untuk pasar efek utang, obligasi diperdagangkan terutama di atas meja. Aktivitas harga obligasi sangat stabil dibandingkan dengan pasar saham. Pasar obligasi lebih besar daripada pasar saham Amerika Serikat. Obligasi berkembang pesat. Untuk obligasi negara dianggap bebas risiko, tidak ada risiko gagal bayar. Bunga dibebaskan dari pajak negara bagian dan lokal. Dijual dalam dominasi $1.000. Jenis obligasi negara catatan terseri jatuh tempo 2, 3, 5, 7, dan 10 tahun. Obligasi negara jatuh tempo dalam 30 tahun. Obligasi di indeks inflasi treasury atau TIPS dilindungi dari inflasi dengan menyesuaikan pengembalian investor. Suku bunga sangat rendah, jatuh tempo 5, 10, dan 20 tahunan. Obligasi agensi dikeluarkan oleh agen pemerintah Amerika Serikat, Bank Pinjaman Rumah Federal, Asosiasi Hipotek Nasional Federal, Administrasi Bisnis Kecil. Efek berkualitas tinggi dengan hampir tidak ada risiko gagal bayar. Suku bunga biasanya lebih tinggi dari masalah treasury. Untuk obligasi daerah dikeluarkan oleh negara, kabupaten, kota, dan setiap subdivisi politik lainnya. Diterbitkan untuk menandai proyek publik. Dua tipe dasar obligasi: kewajiban umum dibayarkan dari dana umum penerbit. Obligasi pendapat dibayarkan dari pendapatan dari proyek yang dibayari, seringkali dijamin oleh perusahaan asuransi swasta untuk menurunkan risiko dan suku bunga. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sondrena Ditya, NIM 493. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ya, di sini ada obligasi daerah. Yang pertama adalah bunga bebas pajak untuk pajak federal seperti yang dicantumkan di PPT itu rumusnya. Lalu ada bunga dapat bebas pajak dari pajak negara bagian jika Anda tinggal di negara bagian tempat obligasi diterbitkan. Lalu obligasi korporasi dikeluarkan oleh perusahaan dari 4 segmen utama. Yang pertama adalah industrial, yang kedua utilitas publik, yang ketiga ikatan kereta api dan transportasi, yang keempat masalah keuangan. Lalu memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah karena resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, berbagi kualitas ikatan dan jenis ikatan tersedia. Selanjutnya adalah obligasi nol kupon. Dijelaskan di sini seperti yang pertama adalah jangan membayar bunga. Lalu yang kedua, dijual dengan diskon besar dari nilai nominal. Yang ketiga, nilai meningkat dari waktu ke waktu. Lalu yang keempat, tunduk pada volatilitas harga yang luar biasa karena suku bunga berfluktuasi. Yang kelima, bunga harus dilaporkan saat dikenakan untuk tujuan pajak meskipun tidak ada bunga yang diterima. Lalu yang keenam adalah strip treasury, adalah obligasi tanpa kupon yang dibuat dari sekuritas treasury AS. Lalu selanjutnya efek berabun hipotek. Yang pertama adalah obligasi didukung oleh kumpulan hipotek perumahan. Lalu yang kedua adalah pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan. Dan yang ketiga adalah
instansi pemerintah adalah penerbit utama. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama adalah Asosiasi Hipotek Nasional Pemerintah. Lalu yang kedua, Federal Home Loan Mortgage Corporation. Lalu yang ketiga, Asosiasi Hipotek Nasional Federal. Dan selanjutnya adalah investasi sel likuidasi sejak bagian pokok diterima setiap bulan. Efek hipotek yang diagungkan. Yang pertama adalah kumpulan ikatan hipotek yang terbagi dalam kelompok atau kelas investor. Yang kedua, semua pembayaran utama berjalan terlebih dahulu ke tranche terpendek sampai sepenuhnya pensiun. Kemudian secara beruntun berikutnya dibayarkan, mengizinkan dibayarkan. Lalu yang keempat, mengizinkan investor memilih investasi jangka pendek, menengah atau panjang. Lalu yang kelima, secara potensial kompleks, fluktuasi suku bunga mungkin berdampak signifikan pada harga obligasi. Lalu selanjutnya, efek Dragon Asset dikeluarkan oleh perusahaan dan didukung oleh kumpulan. Yang pertama adalah pinjaman otomatis, pinjaman kartu kredit, pinjaman ekuitas rumah. Lalu memberikan hasil yang relatif tinggi, jatuh tempo pendek, biasanya 3-5 tahun. Pembayaran bunga dan pokok adalah bulanan kualitas kredit tinggi. Dan di sini obligasi sampah atau obligasi hasil tinggi. Penjelasan yang pertama adalah surat utang yang sangat spekulatif, biasanya subordinasi. Lalu yang kedua, memiliki peringkat sub investasi yang rendah. Dan yang ketiga, biasanya menawarkan hasil yang sangat tinggi. Yang terakhir ini adalah harga cenderung berperilaku lebih seperti saham daripada obligasi. Dan penjelasan terakhir dari saya adalah obligasi global. Penjelasan pertama adalah potensi pengembalian lebih tinggi dari obligasi Amerika Serikat. Lalu yang kedua, menawarkan peluang diversifikasi yang lebih luas. Yang ketiga, tren suku bunga di negara lain mungkin tidak mengikuti tingkat Amerika Serikat. Lalu yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mengaruhi pengembalian dalam dolar Amerika Serikat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan, NIM saya 689. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Foreign paying bonds atau obligasi luar negeri, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah asing atau korporasi, terus berdasarkan mata uang selain dolar Amerika Serikat, tidak terdaftar pada SEC, dan diterbitkan dan diperdagangkan di luar Amerika Serikat. Tunduk pada dan yang terakhir, tunduk pada risiko tukar mata uang asing. Convertible securities, efek yang dapat di konferensi, jaminan pendapatan tetap yang memungkinkan pemegang untuk mengubah sekuritas menjadi sejumlah saham khusus dari saham jasa perusahaan penerbit. Dua jenis utama sekuritas yang dapat dikonversi. Yang pertama, convertible bonds. Yang kedua, convertible preference stock. Terus equity kicker atau nama lain untuk fitur konversi yang memungkinkan pemegang untuk mengubah keamanan menjadi satu jumlah saham yang
ditentukan dari saham biasa. Konversi paksa, memanggil obligasi konversi oleh perusahaan penerbit. Convertible Securities Court, conversion privilege, atau di mana kondisi dan sifat spesifik dari fitur konversi pada sekuritas yang dapat dikonversi. Yang kedua, conversion period, atau periode waktu di mana masalah konversi dapat dikonversi. Yang ketiga, conversion ratio, atau jumlah saham dari saham biasa menjadi di mana masalah konversi dapat dikonversi. Yang terakhir, conversion price, harga yang dinyatakan per saham di mana saham biasa akan dikirimkan kepada investor dalam pertukaran untuk masalah konversi. Special types of convertible securities, atau jenis-jenis khusus efek yang dapat dikonversi. Yang pertama, lion atau liquid yield option note. Kedua, obligasi nol kupon dengan fitur konversi dan opsi put. Yang ketiga, tidak ada pendapatan saat ini, tetapi tidak ada batasan pada apresiasi modal yang potensial. Yang terakhir, opsi put memungkinkan keamanan dijual kembali ke penerbit dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, memberikan perlindungan downside. Source of value atau sumber-sumber nilai. Nilai convertible didasarkan pada stok dan dimensi bond dari sekuritas. Kedua, convertibles diperdagangkan seperti hanya stok biasa karena harga pasar dari stok mulai mendekati atau melebihi harga konversi yang dinyatakan. Convertibles memperdagangkan banyak seperti obligasi ketika harga pasar saham jauh di bawah harga konversi. Harga obligasi menetapkan harga dasar jika harga saham jatuh bebas. Selanjutnya, mengukur nilai convertible, nilai konversi, indikasi dari apa yang akan menjadi masalah konversi. Berdagang jika harga jual berdasarkan nilai sahamnya. Nilai konversi sama dengan rasio konversi dikali harga pasar saat ini dari saham. Measuring the value of a convertible bond. Konversi setara, harga di mana saham biasa harus dijual untuk membuat keamanan konvertible layak harga pasar saat ini. Rumusnya, setara konveksi sama dengan harga pasar saat ini dari obligasi konveksi dibagi rasio konversi. Measuring the value of a convertible bond. Konversi premium, jumlah di atas nilai konversi yang tersedia dibayarkan oleh investor, biasanya karena pendapatan saat ini lebih tinggi yang disediakan oleh convertible atas. Rumusnya, conversion premium dalam dolar sama dengan harga pasar saat ini dari nilai obligasi konversi dikurang
nilai konversi. Yang kedua, konversi premium dalam persen. Premium konversi dalam dolar per nilai konversi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustafa Kamal, NIM 713. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari kelompok 5. Untuk selanjutnya yaitu conversion equivalent atau setara konversi, yaitu harga di mana saham bisa harus dijual untuk membuat keamanan konvertible sepadan dengan harga pasar saat ini. Untuk di sini juga dijelaskan dalam rumusnya, yaitu konversi ekuivalen atau setara konversi sama dengan harga pasar saat ini dari obligasi konversi dibagi rasio konversi. Untuk selanjutnya yaitu premium konversi, yaitu jumlah di atas nilai konversi yang tersedia dibayarkan oleh investor, biasanya karena pendapatan saat ini lebih tinggi disediakan oleh konversi atas saham biasa. Di sini juga dijelaskan dalam rumusnya, yaitu conversion premium atau konversi premium dalam persen sama dengan konversi premium dalam dolar dibagi nilai konversi. Untuk selanjutnya yaitu periode pembayaran kembali, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan pembeli untuk konversi memulihkan konversi premium dari pendapatan saat ini tambahan yang diperoleh oleh konversi. Itu di sini juga dijelaskan dalam rumusnya, yaitu payback period atau periode pembayaran kembali sama dengan konversi premium dalam dolar dibagi income bunga tahunan dari obligasi konversi dikurangi income dividen dari saham biasa yang mendasarinya. Dan untuk yang terakhir yaitu di sini dijelaskan ada tabel, yaitu tabel tentang historical annual yield and total rates of return for treasury bonds. Sekian, terima kasih.